Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Tumbal Pabrik Jamu. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2003, Desa Jatingarang dikenal sebagai tempat yang tenang, dengan hamparan sawah terasering yang mengelilingi perbukitan. Udara desa ini terasa sejuk, ditambah sungai jernih yang membelah desa untuk mengairi persawahan. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan mereka hidup berdampingan dengan sangat rukun. Desa yang damai ini dipimpin oleh Tarno, sosok kepala desa yang tegas dan selalu dihormati warganya. Namun, ketenangan ini mulai terganggu karena kedatangan perwakilan dari PT Jamu Jaya yang berencana membeli seluruh tanah warga untuk membangun pabrik. Tarno dan seluruh warganya sepakat menolak tawaran tersebut karena sawah adalah sumber penghasilan utama mereka. Joko yang datang sebagai perwakilan dari pihak perusahaan rupanya tidak mau menyerah begitu saja. Sore itu ia kembali datang membawa koper berisi berkas penting, lalu duduk berhadapan dengan Tarno. Wajah Joko terlihat sangat kesal karena usahanya selama berhari-hari ini sama sekali tidak membuahkan hasil sedikit pun. Pak Tarno, tolong dipikirin lagi deh tawaran ini. Uang yang kita tawarin kan gede banget, lumayan loh buat beli rumah bagus di kota. Warga sini juga pasti hidupnya bakalan lebih enak, jadinya nggak usah capek-capek lagi turun ke sawah. Udah, mending Bapak tanda tangan aja, nanti urusan ganti rugi warga biar saya yang atur semuanya. Ucap Joko dengan nada suara yang sedikit memaksa. Tarno hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan, sambil terus menatap Joko. Ini bukan cuma soal uangnya aja, Mas. Sawah itu kan tempat kita nyari makan dari zaman dulu peninggalan orang tua kita. Kalau sawah dijual, besok warga saya mau kerja apa buat ngasih makan keluarganya? Keputusan kita di sini udah bulat, kita nggak bakalan jual tanah ini. Mas Joko mendingan pulang aja deh, nggak usah datang-datang lagi kemari. Jawab Tarno dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Joko langsung berdiri dari atas kursi kayu dengan kasar sambil menahan amarah di wajahnya. Bapak ini benar-benar keras kepala ya. Kalau Bapak sama warga sini terus nolak cara baik-baik dari kita, kalian semua pasti bakalan nyesel karena udah berani ngelawan perusahaan. Ancam Joko dengan tatapan tajam sebelum akhirnya berjalan pergi. Tarno hanya terdiam melihat pria itu melangkah cepat meninggalkan pekarangan rumahnya. Beberapa malam setelah kejadian penolakan itu, suasana di Desa Jatingarang terasa jauh lebih sepi dari malam biasanya. Udara malam itu terasa sangat dingin menusuk tulang, tanpa ada satupun suara serangga malam yang terdengar. Di bagian ujung jalan desa, dua orang warga sedang mendapat giliran berjaga di pos ronda. Mereka berdua duduk berdampingan memakai sarung tebal sambil sesekali meminum kopi panas untuk mengusir rasa kantuk. Tiba-tiba saja, salah satu peronda itu melihat sesuatu yang aneh bergerak di langit malam. Ia langsung menepuk pundak temannya dengan tergesa-gesa sambil menunjuk ke arah atas pohon. "Kang, coba kamu lihat ke atas sana deh. Itu cahaya apaan ya? Kok terang banget? Terus terbangnya pelan banget ke arah desa kita. Warnanya juga merah pekat kayak nyala api," kata peronda pertama dengan suara yang mulai bergetar. "Waduh, itu sih namanya banaspati, Kang. Semacam ilmu hitam kiriman orang jahat yang punya niat buruk. Pasti ada orang yang mau berbuat jahat di desa kita malam ini. Coba kita perhatiin terus aja dari sini. Jatuhnya ke arah mana itu bola apinya?" Jawab peronda kedua dengan raut wajah yang sangat panik. Mereka berdua akhirnya terdiam dan terus melihat pergerakan bola api tersebut dengan jantung yang berdebar kencang. Bola api merah itu melayang pelan melewati atap rumah beberapa warga tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semakin lama bola api itu terbang, semakin rendah menuju bagian tengah pemukiman warga desa. Kedua peronda itu langsung membelalakan mata ketika melihat benda itu jatuh tepat di atas atap rumah Tarno. Begitu menyentuh susunan genteng, bola api menyala itu langsung menghilang tanpa meninggalkan bekas. Namun, suara benturannya terdengar begitu keras. Keduanya saling berpandangan dengan panik,
Namun mereka merasa terlalu takut untuk mendekat dan memeriksa ke sana. Sementara itu di dalam rumah, Tarsina yang sedang tidur pulas tiba-tiba terbangun dengan napas terengah-engah. Ia baru saja mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah ruang tamu rumahnya. Tarsina menoleh ke arah samping dan melihat Tarno masih tertidur sangat nyenyak, sama sekali tidak terganggu oleh suara barusan. Rasa penasaran di hatinya ternyata jauh lebih besar untuk mengalahkan ketakutannya malam itu. Ia turun dari ranjang secara perlahan agar pergerakannya tidak sampai membangunkan sang suami. Tarsina berjalan perlahan menapak lantai menuju pintu kamarnya dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Ia membuka pintu sedikit demi sedikit dan langsung melihat ke arah ruang tamu yang keadaannya sangat gelap gulita. Tarsina memaksakan diri berjalan maju beberapa langkah untuk memeriksa keadaan. Namun tiba-tiba langkah kakinya langsung terhenti. Telinganya secara jelas mendengar suara seorang wanita yang sedang menyanyi pelan dari sudut ruang tamunya. Lagu Jawa kuno dengan nada yang menyayat hati itu mengalun memecah keheningan di dalam rumah. Hawa di sekitar ruangan tersebut perlahan-lahan berubah menjadi sangat dingin, merasuk hingga ke tulang. Pandangan mata Tarsina akhirnya tertuju pada sebuah kursi kayu yang berada tepat di sudut ruangan. Di atas kursi tersebut, terlihat sosok seorang wanita berpakaian kebaya hitam pekat sedang duduk membelakangi dirinya. Rambutnya terlihat sangat panjang, terurai berantakan hingga menyentuh permukaan lantai rumah. Wanita berkebaya hitam itu menyanyikan lagu Jawa kuno sambil menggerakkan punggungnya ke kanan dan kiri secara perlahan. Tarsina ingin sekali berteriak meminta tolong atau berlari, namun anehnya ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seluruh tubuhnya terasa kaku dan kakinya seolah menempel sangat kuat di atas lantai. Jantung Tarsina berdetak sangat kencang karena ia sangat yakin semua pintu sudah dikunci rapat sejak sore. Wanita berkebaya hitam itu kemudian berhenti menyanyi secara tiba-tiba tanpa bersuara sedikit pun. Perlahan-lahan, makhluk misterius itu memutar kepalanya ke arah belakang untuk melihat Tarsina. Tarsina langsung melebarkan kedua matanya saat ia berhasil melihat dengan jelas seperti apa wajah makhluk tersebut. Mulut makhluk itu robek sangat lebar hingga menutupi hampir seluruh bagian pipi dan dagunya. Sedangkan kedua matanya hanya berupa lubang hitam kosong yang sangat dalam. Makhluk itu terus menatap Tarsina dari sudut ruangan, lalu mulai tertawa dengan suara melengking. Seketika tubuh wanita berkebaya hitam itu hancur berantakan dan berubah wujud menjadi gumpalan asap hitam pekat. Asap tersebut bergerak melayang dengan cepat, lalu menerjang tepat ke arah wajah Tarsina. Asap misterius itu secara paksa menerobos masuk melalui mulut Tarsina, lalu terus bergerak menembus tenggorokannya. Tarsina memegangi lehernya, berusaha keras untuk memuntahkan asap itu, tetapi seluruh usahanya sia-sia belaka. Tarsina seketika merasakan rasa sakit yang luar biasa melilit bagian perutnya, hingga membuatnya langsung terjatuh ke atas lantai. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagian perutnya membesar dengan sangat cepat secara tidak wajar. Urat-urat berwarna hijau tua mulai bermunculan menonjol dari balik permukaan kulit perut, hingga terus menjalar ke arah lehernya. Tarsina sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang terus menyiksa organ tubuh bagian dalamnya. Pandangan matanya perlahan berubah menjadi sangat gelap, hingga akhirnya wanita malang itu tergeletak jatuh pingsan. Keesokan paginya, Tarno yang baru terbangun langsung panik saat melihat istrinya tergeletak pingsan di lantai ruang tamu. Tarno buru-buru mengangkat tubuh istrinya yang terasa sangat dingin dan memindahkannya ke atas kasur di dalam kamar. Tarno sangat terkejut ketika memperhatikan perut Tarsina yang membesar. Tarsina sama sekali tidak merespon saat Tarno memanggil namanya berkali-kali sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Tanpa membuang waktu lagi, Tarno segera berlari keluar rumah menuju kediaman Mbah Mulyo di ujung desa. Mbah Mulyo adalah orang tua yang paling dihormati di desa Jatingarang karena kemampuannya menyembuhkan berbagai gangguan gaib yang dialami warga. Tidak lama kemudian, Tarno kembali ke rumahnya bersama Mbah Mulyo. Pria tua itu melangkah masuk ke kamar dan menatap tubuh Tarsina dengan raut wajah yang tegang. Mbah Mulyo menyadari ada hawa jahat yang sedang menyelimuti seluruh ruangan kamar tersebut. Ia meminta Tarno untuk mundur beberapa langkah dan berdiri di dekat pintu agar tidak mengganggu proses pengobatan. Tarno menuruti permintaan itu dengan perasaan yang sangat gelisah melihat kondisi istrinya yang memburuk. Duh, ini sih bukan penyakit sembarangan, Pak. Hawanya panas banget, kerasa sampai ke dada saya.
Coba saya cek dulu ya pakai mata batin. Bapak diam di situ aja, jangan kemana-mana. Ucap Mbah Mulyo sambil mulai duduk bersila di lantai, tepat di samping ranjang Tarsina. Tolong diusahain ya Mbah, saya benar-benar nggak ngerti kenapa istri saya tiba-tiba jadi begini. Padahal semalam pas saya tidur, dia masih sehat-sehat aja, nggak ada keluhan sakit apa-apa. Jawab Tarno dengan suara bergetar karena berusaha menahan tangisnya. Mbah Mulyo menganggukkan kepalanya, lalu memejamkan kedua matanya dengan rapat. Ia mulai mengatur napas secara perlahan untuk memusatkan pikirannya. Tangannya yang keriput diletakkan di atas perut Tarsina yang membengkak penuh urat hijau. Suasana di kamar itu berubah menjadi sangat sunyi dan terasa semakin mencekam bagi Tarno yang terus mengawasi dari arah pintu. Dalam pandangan mata batinnya, Mbah Mulyo merasa tidak lagi berada di kamar Tarsina. Ia merasa tubuhnya ditarik masuk ke sebuah ruangan gelap yang dipenuhi kabut hitam tebal. Di tengah kabut tersebut, Mbah Mulyo melihat sosok wanita berkebaya hitam sedang berdiri menatapnya dengan tajam. Wanita itu memiliki wajah yang sangat menakutkan karena mulutnya robek lebar dari ujung ke ujung, sedangkan kedua matanya hanyalah lubang kosong. Mbah Mulyo langsung mengenali sosok tersebut sebagai Nyai Limbuk, salah satu makhluk gaib jahat yang sangat berbahaya dan sulit dikalahkan. "Heh, orang tua, kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Kasih tahu sama semua warga desa ini, kalau tanah kalian gak diserahin secepatnya, kalian semua bakalan saya bunuh satu persatu tanpa sisa." Ancam Nyai Limbuk dengan suara keras yang membuat dada Mbah Mulyo terasa sesak. Mbah Mulyo mencoba mempertahankan keberaniannya menghadapi ancaman makhluk jahat tersebut. "Kamu jangan macam-macam di desa ini. Cepat keluar dari tubuh perempuan itu sekarang juga, atau saya paksa kamu keluar pakai cara kasar," balas Mbah Mulyo dengan lantang. Ia mulai membacakan doa-doa khusus untuk mengusir makhluk tersebut dari tubuh Tarsina. Nyai Limbuk tertawa keras, seolah meremehkan doa yang dibacakan Mbah Mulyo. Tanpa perlu berjalan mendekat atau menyentuh tubuh Mbah Mulyo sedikit pun, Nyai Limbuk hanya mengibaskan tangan kanannya dengan kuat dari jarak jauh. Tiba-tiba, di dunia nyata, tubuh Mbah Mulyo terpental sangat keras ke belakang, seolah ditabrak oleh benda besar. Tubuh pria tua itu menghantam tembok kamar dengan suara benturan yang sangat kencang. Mbah Mulyo langsung terkapar di atas lantai kamar dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya hingga membasahi pakaiannya. Tarno berteriak panik melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Ia berlari mendekat dan membantu Mbah Mulyo duduk bersandar di tembok. Pria tua itu terlihat sangat kesakitan sambil terus memegangi bagian dadanya. Napas Mbah Mulyo terdengar tersengal-sengal dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi. "Ampun Pak Tarno, saya benar-benar gak sanggup ngebatin istri Bapak. Makhluk yang ada di dalam badan istri Bapak itu kekuatannya terlalu tinggi. Saya bisa mati kalau terus maksa ngelawan dia. Mendingan saya pamit pulang sekarang aja. Maafin saya ya Pak, karena gak bisa bantu banyak," ucap Mbah Mulyo dengan nada suara ketakutan sambil menghapus darah di bibirnya. Tanpa menunggu jawaban Tarno, Mbah Mulyo memaksakan diri berdiri tegak, lalu berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah itu. Tarno hanya bisa berdiri mematung melihat Mbah Mulyo pergi meninggalkannya dalam keadaan putus asa. Pikiran Tarno menjadi kacau melihat istrinya yang masih terbaring pingsan dengan perut membengkak. Ia menyadari ancaman pembunuhan tadi pasti berhubungan dengan penolakan warga terhadap tawaran PT Jamu Jaya. Pihak perusahaan sengaja menggunakan cara kotor mengirimkan ilmu hitam untuk menghancurkan desa. Dalam keadaan terdesak mencari pertolongan, ingatan Tarno tiba-tiba tertuju pada pemuda bernama Dimas Gendeng. Dimas adalah pemuda pendatang yang dikenal memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi dan ilmu batin yang kuat. Saat ini, Dimas bekerja sebagai satpam baru di pabrik milik PT Jamu Jaya. Tarno mengingat kejadian pada suatu hari yang sempat dilihatnya. Saat itu, Dimas sedang berjaga di pintu gerbang pabrik. Siang itu, Juragan Sardi yang merupakan bos besar PT Jamu Jaya datang menggunakan mobil mewah untuk memeriksa keadaan pabrik. Saat mobil Juragan Sardi berhenti di depan gerbang, pria itu membuka kaca mobil dan langsung bertatapan mata dengan Dimas yang sedang berdiri tegak menjaga keamanan. Pertemuan itu rupanya bukan pertemuan biasa antara bos dan karyawan. Keduanya diam-diam saling menekan, menggunakan kekuatan tenaga dalam dari jarak jauh, tanpa melakukan pergerakan tubuh sedikit pun. Dimas mencoba menahan serangan tenaga dalam itu sekuat tenaga, hingga dadanya terasa sesak.
Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajah Dimas karena tekanan energi yang sangat kuat tersebut. Juragan Sardi terus menatap Dimas dengan senyuman kecil, namun sorot matanya terlihat tajam dan dipenuhi amarah. Sardi langsung mengenali wajah pemuda itu dengan jelas. Ia tahu betul bahwa Dimas adalah orang yang pernah merusak rencana besarnya pada masa lalu. Juragan Sardi kemudian menutup kaca mobilnya dan membiarkan sopirnya melaju masuk ke area pabrik. Malam hari itu juga, Tarno pergi ke rumah kontrakan Dimas. Ia sengaja menjemput Lila untuk menemaninya. Lila adalah gadis desa yang disukai Dimas sejak pindah ke desa Jatingarang. Saat Tarno mengetuk pintu kayu tersebut, Dimas yang sedang bersantai membukakan pintu dan merasa terkejut melihat kedatangan mereka. Tarno langsung menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa istrinya sejak sore tadi. Ia menceritakan tentang perut istrinya yang membesar tidak wajar dan kondisi Mbah Mulyo yang terluka parah. Puncak keputusasaan Tarno terlihat saat ia menjatuhkan dirinya ke atas lantai. Kepala desa itu bersujud di depan kaki Dimas sambil menangis, memohon pertolongan karena ia sudah tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa. Mas Dimas, saya mohon banget tolongin nyawa istri saya. Cuma Mas Dimas harapan saya satu-satunya yang tersisa malam ini. Kalau Mas Dimas nggak mau bantu, istri saya pasti bakalan mati karena saya sudah nggak sanggup menolongnya, ucap Tarno dengan suara memelas sambil memegangi kaki pemuda itu. Dimas menarik napas panjang lalu membangunkan Tarno agar kembali berdiri. Aduh Pak, jangan begini. Saya jadi nggak enak lihat Bapak bersujud. Jujur aja Pak, saya dari siang udah tahu kalau ini semua pasti kerjaannya Juragan Sardi. Bos saya itu memang bahaya ilmunya. Kalau saya ikut campur, urusannya bakalan panjang dan nyawa saya yang jadi taruhannya. Maaf banget Pak, mendingan Bapak cari orang pinter lain aja buat nanganin masalah ini, tolak Dimas dengan nada berat. Lila yang berdiri di belakang Tarno akhirnya memegang lengan Dimas. Mas tolongin ya, kasihan banget ngelihat keluarganya Pak Tarno kesusahan. Istrinya itu orang baik, masak Mas Dimas tega biarin dia terus disiksa sama ilmu hitam. Aku mohon ya Mas, kali ini aja bantu warga desa kita dari niat orang jahat itu, bujuk Lila dengan tatapan penuh harap. Dimas menatap mata Lila lalu menghela napas tanda menyerah. Pemuda itu menganggukkan kepala karena tidak tega menolak gadis yang disukainya. Mereka bertiga kemudian berjalan beriringan menembus dinginnya malam menuju rumah kepala desa. Sesampainya di sana, Dimas menyuruh Tarno dan Lila menunggu di ruang tamu agar tidak terkena sasaran makhluk gaib. Dimas masuk sendirian ke kamar tempat Tarsina disembunyikan. Pemuda itu memandangi tubuh Tarsina yang pingsan dengan perut membesar penuh urat hijau. Dimas merasakan aura gaib jahat yang sangat pekat mengelilingi seluruh ruangan. Setelah posisinya aman, Dimas berdiri tegak di samping ranjang dengan pandangan mata tajam. Heh, makhluk jelek, nggak usah sembunyi lagi di dalam badan orang. Cepat keluar sekarang juga dan hadapi saya di sini. Kalau nggak mau keluar sendiri, saya yang bakalan narik kamu paksa, bentak Dimas dengan suara lantang. Tubuh Tarsina langsung kejang-kejang sangat hebat hingga ranjangnya bergetar. Kedua matanya terbuka lebar, hanya memperlihatkan bagian putihnya saja. Dari dalam mulut Tarsina, keluar bayangan wanita berkebaya hitam yang melayang pelan ke udara. Sosok tersebut perlahan berubah wujud menjadi nyata dan memperlihatkan bentuk aslinya sebagai Nyai Limbuk. Wajah Nyai Limbuk terlihat sangat hancur dan menyeramkan. Bocah ingusan, berani-beraninya nantang saya di sini. Kamu belum tahu kalau saya ini sudah hidup ribuan tahun dan gak ada yang bisa ngalahin saya. Mendingan kamu lari dari sini sekarang, sebelum badan kamu saya hancurin jadi potongan daging, ancam Nyai Limbuk dengan suara melengking keras yang memekakkan telinga. Alah, banyak omong kamu, dasar makhluk tua bangka yang cuma berani nyiksa perempuan. Buktikan saja kalau memang kamu bisa ngalahin saya malam ini, balas Dimas tanpa rasa takut sambil bersiap memasang kuda-kuda bertarung yang sangat kokoh. Nyai Limbuk marah dan langsung mengayunkan selendang kain di lehernya. Selendang lembut itu tiba-tiba mengeras menjadi seperti batangan besi yang padat dan tajam. Selendang keras itu bergerak memutar sangat cepat menghantam tubuh Dimas bertubi-tubi. Dimas berusaha menangkis rentetan serangan tersebut dengan tangannya, tetapi hantaman selendang itu terlalu kuat hingga membuat tubuhnya terdorong dan membentur tembok kamar dengan keras. Belum sempat Dimas mengatur napas, wujud Nyai Limbuk berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat yang bergerak jauh lebih cepat. Asap hitam tersebut melesat tajam menerjang dada Dimas hingga tembus melubangi masuk ke dalam tubuhnya. Serangan mematikan itu membuat Dimas merasakan sakit luar biasa pada bagian dalam dadanya.
Pemuda itu langsung terbatuk parah dan memuntahkan darah segar dari mulutnya ke lantai. Tenaganya menurun drastis hingga membuat Dimas terpaksa merosot jatuh, bertumpu pada satu lutut. Dimas sadar dirinya hampir kehabisan tenaga dan bisa mati konyol jika pertarungan terus berlanjut. Ia memejamkan mata sesaat untuk mengumpulkan sisa energi tenaga dalam di tubuhnya. Ia kemudian menarik sebilah parang tajam yang diselipkan di pinggang belakangnya. Dimas membaca mantra dalam hati, lalu melepaskan kekuatan andalannya, yaitu jurus angin dingin membelah kabut. Dengan sisa tenaga yang ada, Dimas melompat tinggi dan menebaskan parangnya dengan keras ke arah kumpulan asap hitam tersebut. Tebasan ujung parang itu mengeluarkan hembusan hawa dingin yang dahsyat menyelimuti seluruh kamar. Hawa dingin berkecepatan tinggi tersebut langsung menyergap dan mengunci gumpalan asap hitam pekat di udara. Perlahan-lahan, wujud Nyai Limbuk kembali terlihat dalam posisi membeku seperti balok es yang keras. Pembekuan tubuh itu menjalar sangat cepat dari telapak kaki hingga merambat menutupi seluruh kepala Nyai Limbuk. Makhluk jahat yang usianya ribuan tahun itu kini tidak bisa bergerak karena tubuhnya terkunci rapat oleh lapisan es yang tebal. Melihat lawannya tidak berdaya, Dimas tersenyum puas lalu menyarungkan kembali parang tajamnya. Pemuda itu berjalan santai membalikkan badannya membelakangi sosok Nyai Limbuk yang sudah membeku sempurna. Dimas menunggingkan bagian pantatnya tepat ke arah wajah makhluk jahat tersebut. Tanpa disangka-sangka, Dimas melepaskan kentut yang sangat keras hingga bunyinya terdengar menggema ke ruang tamu. Angin kentut bertenaga dalam itu menghantam telak lapisan es yang membungkus Nyai Limbuk. Seketika itu juga, tubuh es Nyai Limbuk pecah berantakan menjadi kepingan kecil, lalu lenyap ke udara tanpa jejak. Bersamaan dengan hancurnya wujud makhluk tersebut, perut Tarsina mulai mengempis dan kembali ke ukuran normal sedia kala. Tarsina membuka matanya perlahan dan tersadar dari pingsan dengan raut wajah kebingungan. Dimas menghela napas panjang dan memilih duduk bersandar di sudut kamar untuk memulihkan tenaganya. Tarno berjalan menghampiri Dimas dan menjabat tangannya dengan erat. "Mas, saya terima kasih banyak. Kalau tidak ada Mas Dimas, saya tidak tahu nasib istri saya bakalan jadi apa," ucap Tarno dengan suara bergetar. Dimas menganggukkan kepalanya perlahan. "Sama-sama, Pak. Saya kebetulan bisa bantu. Tapi Bapak harus ingat, pekerjaan saya malam ini tidak gratis. Saya minta bayaran atas tenaga yang sudah saya keluarkan ngelawan makhluk jahat barusan." Tarno terlihat kebingungan karena tidak menyiapkan uang tunai. "Mas Dimas mau minta bayaran berapa? Nanti saya usahakan pinjam uang ke tetangga sebelah atau jual barang berharga besok pagi." "Saya nggak butuh uang tunai. Saya cuma minta cincin kawin yang lagi Bapak pakai di jari manis itu buat bayarannya. Kasih cincin itu ke saya sekarang," pinta Dimas dengan wajah serius. Tarno terkejut. Ia langsung menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Aduh, kalau cincin ini jangan dong, Mas. Ini barang peninggalan satu-satunya dari acara pernikahan kami dulu. Mendingan Mas Dimas minta barang lain saja." Dimas sebenarnya sudah tahu sejak awal kalau Tarno tidak akan memberikan cincin kesayangannya. Dimas sengaja meminta cincin itu sebagai alasan agar ia bisa pulang tanpa perlu menerima bayaran dari keluarga yang sedang kesusahan. "Ya sudah, kalau Bapak nggak mau ngasih cincinnya, berarti urusan kita berdua sudah selesai dan lunas. Saya pamit pulang ke kontrakan. Mari, Pak." Pamit Dimas sambil berbalik dan berjalan keluar kamar diikuti Lila. Tarno terdiam melihat kepergian pemuda itu. Di tempat lain yang jaraknya jauh dari desa Jatingarang, Juragan Sardi sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba, gelas kaca yang sedang ia pegang pecah berantakan dengan sendirinya. Juragan Sardi merasakan aliran energi terputus secara paksa dari dalam tubuhnya. Wajah bos perusahaan jamu itu langsung merah menahan amarah. Ia sangat tahu bahwa makhluk gaib peliharaannya, yaitu Nyai Limbuk, baru saja dihancurkan oleh seseorang. Sardi sangat yakin pelakunya adalah Dimas, satpam baru yang siang tadi beradu kekuatan batin dengannya. Tanpa menunggu waktu lama, Juragan Sardi menyuruh sopirnya menyiapkan mobil. Mobil mewah hitam itu melaju kencang meninggalkan perkotaan menuju kawasan hutan yang sepi. Perjalanan memakan waktu lama melewati jalanan tanah gelap gulita. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna merah yang lokasinya sangat tersembunyi di tengah hutan. Juragan Sardi turun dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah tersebut tanpa mengetuk pintu. Di ruangan utama yang diterangi cahaya lilin, 4 orang pria berpakaian hitam sedang duduk mengelilingi meja kayu. Keempat pria tersebut adalah Sarjo,
Sigit, Suryo, dan Subianto. Bersama Juragan Sardi, mereka berlima dikenal sebagai kelompok rahasia bernama 5 Pengikut Ilmu Hitam dari Timur Jawa. Kelompok ini sangat ditakuti karena memiliki ilmu batin tingkat tinggi. Sarjo sebagai anggota tertua langsung menatap Sardi yang baru datang dengan wajah penuh amarah. "Ada masalah apa, bos? Kok kelihatannya panik banget malam-malam begini datang ke markas?" tanya Sarjo dengan nada berat. Juragan Sardi duduk kasar di kursi lalu memukul meja kayu dengan keras. "Nyai Limbuk baru aja hancur malam ini. Ada anak muda bernama Dimas yang berani ikut campur urusan kita di desa Jatingarang. Warga desa itu juga terus-terusan nolak jual tanah mereka ke perusahaan saya." Sigit tertawa pelan. Ternyata cuma masalah warga desa yang keras kepala. Ya sudah, mendingan kita habisi saja semua orang di desa itu besok malam. Biar mereka tahu rasa karena sudah berani melawan kita. Semua anggota kelompok mengangguk setuju dengan usulan Sigit. Mereka sangat menyukai kekerasan fisik dan tidak ragu menghilangkan nyawa manusia demi tujuan. Sardi menyetujui rencana serangan langsung tersebut agar urusan lahan pabrik segera selesai tanpa pihak yang menghalangi. Sebelum melakukan serangan ke desa, kelompok itu memutuskan melakukan ritual khusus demi meningkatkan kekuatan ilmu hitam. Subianto berjalan perlahan menuju ruangan gelap di bagian belakang rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali sambil menarik paksa seorang gadis muda yang kedua tangannya diikat kuat ke belakang tubuhnya. Mata gadis itu ditutup rapat menggunakan kain tebal. Gadis malang tersebut bernama Anis, diculik oleh Subianto beberapa hari lalu khusus untuk ritual malam ini. Anis terus menangis dan meronta ketakutan. Subianto sama sekali tidak mempedulikan tangisan gadis itu. Dengan tenaga kuat, Subianto mengangkat tubuh Anis dan memaksanya berbaring telentang di atas meja kayu. Sigit dan Suryo langsung bergerak memegangi kaki dan tangan Anis agar tidak melawan. Anis berteriak minta tolong dengan keras, namun tidak ada orang yang bisa mendengarnya di hutan lebat tersebut. Subianto lalu mengambil pisau panjang yang tajam dari balik bajunya. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, ia memotong bagian leher gadis muda itu dengan gerakan cepat. Anis tewas seketika di atas meja kayu dalam kondisi mengerikan. Subianto segera mengambil bejana besar dan menampung seluruh darah segar yang keluar dari leher Anis sampai penuh. Setelah darah terkumpul, Sarjo berdiri di depan meja. Anggota tertua itu mengangkat tangannya ke udara sambil membacakan mantra menggunakan bahasa yang aneh. Suara Sarjo bergema memenuhi ruangan rumah merah tersebut. Hawa di dalam ruangan seketika berubah panas dan membuat napas menjadi sesak. Sarjo kemudian mengambil darah Anis dari dalam bejana menggunakan mangkuk kecil. Ia menyiramkan darah tersebut ke atas kepala Subianto, Sigit, Suryo, dan Juragan Sardi bergantian. Terakhir, Sarjo menyiramkan sisa darah itu ke atas kepalanya sendiri. Urat-urat di tubuh kelima pria tersebut langsung menonjol dan otot mereka membesar. Kekuatan ilmu hitam mereka meningkat berkali-kali lipat setelah menyelesaikan ritual tersebut. Juragan Sardi tersenyum puas merasakan energi besar mengalir di dalam tubuhnya. Ia segera menghubungi anak buahnya, Joko. "Halo Jok, dengarkan baik-baik perintah saya sekarang. Besok malam, kamu harus bikin acara kumpul-kumpul yang paling besar di desa Jatingarang. Bikin acara hiburan dangdutan biar semua warga desa kumpul di satu lapangan. Pastikan tidak ada satu orang pun yang bersembunyi di dalam rumah," perintah Sardi dengan tegas. Sardi menutup panggilan teleponnya lalu menatap keempat temannya. Keesokan malamnya, Joko kembali datang ke desa Jatingarang membawa peralatan panggung dan pengeras suara yang sangat besar. Ia langsung menemui Tarno dan beberapa warga yang sedang berkumpul di balai desa. Wajah Joko terlihat sangat ramah, sama sekali berbeda dengan sikap marahnya beberapa hari yang lalu. Joko memberitahu bahwa pihak PT Jamu Jaya sudah membatalkan niat mereka untuk membeli tanah dan sawah warga. Ia juga menyampaikan permintaan maaf dari perusahaan karena sebelumnya sudah memaksa warga dengan cara yang kurang baik. "Pak, perusahaanku benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Rencana pembangunan pabrik di desa ini sudah resmi dibatalkan. Sebagai tanda permintaan maaf, malam ini perusahaanku mau ngadain acara hiburan dangdut besar-besaran di lapangan desa. Tolong ajak semua warga kumpul ke lapangan ya Pak. Kita joget bareng, biar hubungan kita kembali baik," ucap Joko dengan senyum lebar di wajahnya. Tarno menghela napas lega dan percaya begitu saja dengan ucapan Joko. "Syukurlah kalau perusahaannya Mas Joko udah sadar dan gak maksa kita lagi. Tentu aja aku bakalan ngajak semua warga buat datang ke lapangan malam ini.
Kami juga mau berterima kasih karena kalian sudah mau mengerti keputusan desa ini, jawab Tarno tanpa rasa curiga sedikit pun. Kabar tentang batalnya pembelian tanah itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa. Malam itu juga, lapangan desa Jatingarang dipenuhi oleh seluruh warga yang datang berbondong-bondong. Panggung besar sudah berdiri tegak dengan lampu warna-warni yang sangat terang. Alunan musik dangdut terdengar sangat kencang hingga membuat suasana menjadi sangat meriah. Warga desa yang sebelumnya merasa takut, kini bersorak gembira dan ikut berjoget di depan panggung. Tarno juga ikut duduk di barisan paling depan, merasa sangat tenang karena masalah desanya akhirnya sudah selesai. Namun, kegembiraan warga desa ternyata tidak berlangsung lama. Saat musik dangdut sedang berdentum dengan sangat keras, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju masuk dan berhenti tepat di pinggir lapangan. Pintu mobil itu terbuka secara bersamaan, lalu turunlah 5 orang pria berbadan tegap. Kelima orang itu memakai pakaian hitam tertutup dan mengenakan topeng berbentuk tengkorak yang menakutkan. Masing-masing dari mereka menggenggam sebilah pedang panjang yang terlihat sangat tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kelima pria bertopeng tengkorak itu langsung berlari cepat ke tengah kerumunan warga. Mereka mengayunkan pedang secara membabi buta ke arah siapa saja yang ada di dekat mereka. Jeritan ketakutan langsung pecah membaur dengan kerasnya suara musik dangdut dari atas panggung. Warga desa berlarian panik berusaha menyelamatkan diri, tetapi gerakan kelima pria itu jauh lebih cepat. Mereka terus mengejar dan menebas warga satu persatu tanpa rasa kasihan. Darah segar mulai menggenang membasahi tanah lapangan desa malam itu. Di atas panggung, biduan dangdut yang melihat kejadian mengerikan itu langsung berhenti bernyanyi karena ketakutan. Ia berniat lari turun dari panggung, tetapi Joko tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan senjata api tepat ke arah kepalanya. Kamu mau kemana? Aku suruh kamu nyanyi terus sampai acara ini selesai. Kalau kamu berani berhenti nyanyi atau turun dari panggung, kepalamu bakalan langsung aku tembak sampai hancur, bentak Joko dengan mata melotot. Biduan itu menangis terseduh-seduh, namun ia terpaksa melanjutkan nyanyiannya dengan suara bergetar sambil terus melihat pembantaian di depan matanya. Di tengah kekacauan itu, Tarno berusaha melawan dan menolong beberapa warga yang terjatuh. Ia mengambil sebatang bambu panjang untuk memukul salah satu penyerang. Namun, Juragan Sardi yang berada di balik topeng tengkorak langsung bergerak menangkap ujung bambu tersebut dengan sangat mudah. Sardi menendang perut Tarno dengan kuat hingga kepala desa itu terpelanting dan jatuh telentang di atas tanah. Sardi kemudian berjalan perlahan menghampiri Tarno yang sedang menahan rasa sakit luar biasa di perutnya. Kamu ini keras kepala banget ya, Pak. Dari kemarin aku udah nawarin cara baik-baik, tapi kamu malah nolak terus dan berani ngelawan. Sekarang rasain sendiri akibatnya, karena kamu sudah bikin urusanku berantakan, ucap Sardi dari balik topengnya dengan nada merendahkan. Sardi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menebas kedua tangan Tarno secara bergantian hingga putus. Tarno berteriak sangat kencang menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Belum puas menyiksa korbannya, Sardi kembali mengayunkan pedangnya dan memotong kedua kaki Tarno tanpa ampun. Tarno kini hanya bisa tergeletak tidak berdaya di atas tanah, dengan darah yang terus mengalir deras dari tubuhnya. Ia tidak mampu lagi menggerakkan badannya, apalagi menolong warganya yang terus dibantai. Setelah memastikan tidak ada satupun warga desa yang tersisa hidup di lapangan itu, kelompok Juragan Sardi berhenti mengayunkan pedang mereka. Mereka kemudian mengumpulkan mayat-mayat warga yang berserakan dan menumpuknya menjadi satu bagian besar di tengah lapangan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Dimas sedang duduk diam di teras rumah kontrakannya. Perasaannya tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ia merasakan hawa panas yang aneh berhembus dari arah desa Jatingarang. Pikiran Dimas langsung tertuju pada warga desa dan Tarno. Ia sangat yakin ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana malam ini. Tanpa membuang waktu lebih lama, Dimas segera berdiri dan memutuskan untuk pergi menyusul. Ia menggunakan kemampuan batinnya untuk memusatkan tenaga ke bagian kedua kakinya. Dengan kemampuan berlari yang sangat cepat melebihi manusia biasa, Dimas melesat menembus gelapnya malam menuju arah desa tersebut. Sepanjang perjalanan, perasaan gelisah Dimas semakin menjadi-jadi. Ia mulai mencium bau asap tebal yang terbawa oleh angin malam. Semakin dekat dengan lokasi, bau asap itu berubah menjadi bau anyir darah yang bercampur dengan bau daging terbakar. Hidungnya terasa sangat perih karena bau tersebut, namun ia terus mempercepat langkah kakinya
agar bisa cepat sampai. Ketika Dimas akhirnya sampai di batas pinggiran desa Jatingarang, langkah kakinya langsung terhenti secara mendadak. Kedua matanya terbelalak lebar, melihat keadaan yang ada di depan matanya. Desa yang biasanya tenang dan damai itu, kini sudah dipenuhi api yang menyala besar dan bangunan yang hancur. Rumah-rumah warga terlihat rusak parah dengan barang-barang yang berserakan di halaman. Dimas berjalan perlahan memasuki area lapangan desa dengan tubuh yang bergetar. Di bagian tengah lapangan, ia melihat ratusan tubuh manusia ditumpuk tinggi dan sedang dibakar oleh kobaran api yang sangat besar. Udara di sekitar lapangan itu terasa sangat panas dan membuat napas menjadi sesak. Genangan darah segar menutupi hampir seluruh permukaan tanah lapangan hingga membuat perut Dimas terasa mual. Ia menatap sekeliling lapangan dan hanya melihat potongan tubuh warga desa yang berserakan di mana-mana. Tidak ada satupun orang yang terlihat berdiri atau berlari menyelamatkan diri. Suasana malam itu hanya diisi oleh letupan kayu dan api yang terus membakar tumpukan tubuh manusia. Dimas memaksakan kakinya untuk terus melangkah maju melewati genangan darah pekat. Ia berusaha memeriksa sekeliling lapangan dengan teliti, berharap masih ada warga yang selamat dari pembantaian ini. Telinganya terus menajamkan pendengaran di tengah suara gemuruh api yang menyala terang. Beberapa saat kemudian, Dimas mendengar suara rintihan pelan dari arah tumpukan tubuh di sudut lapangan yang belum sepenuhnya terbakar. Ia segera berlari mendekati sumber suara tersebut sambil memindahkan beberapa potong kayu yang menghalangi jalan. Di atas tanah yang basah oleh darah itu, Dimas menemukan tubuh seorang pria dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dimas langsung terkejut saat menyadari bahwa orang itu adalah Tarno. Tarno masih bernapas, tetapi kedua tangan dan kedua kakinya sudah terputus dari tubuhnya. Dimas langsung menjatuhkan dirinya dan berlutut di samping tubuh Tarno. Ia tidak mempedulikan celananya yang menjadi kotor oleh darah yang menggenang di bawahnya. Tarno membuka matanya perlahan saat merasakan ada orang yang datang mendekat. Wajah pria itu terlihat sangat pucat dan tubuhnya sudah kehilangan sangat banyak darah. Dimas menatap kondisi tubuh Tarno dengan perasaan hancur dan air mata yang mulai menetes dari kedua matanya. "Pak, siapa yang sudah tega ngelakuin semua perbuatan jahat ini? Kenapa desa kita bisa jadi hancur berantakan begini, Pak?" tanya Dimas dengan suara yang bergetar keras karena menahan tangis. Tarno menarik napas panjang dengan sangat berat sebelum menjawab pertanyaan itu. "Juragan Sardi dan 4 orang temannya yang ngelakuin ini semua, Mas. Mereka datang pakai topeng bentuk tengkorak, terus langsung ngebunuh semua warga desa tanpa ampun. Istriku Tarsina juga ikut mati dibunuh sama mereka malam ini. Mereka marah besar karena kita semua tetap nolak nyerahin tanah desa ini ke perusahaan mereka." Dimas menggenggam bagian bahu Tarno dengan sangat perlahan dan berhati-hati agar tidak menambah rasa sakitnya. "Bapak harus bertahan dulu ya. Aku bakalan cari bantuan buat ngobatin luka Bapak sekarang juga. Bapak pasti bisa selamat dari tempat ini." "Nggak usah repot-repot cari bantuan, Mas. Lukaku ini sudah terlalu parah buat diobatin. Badanku juga sudah mulai mati rasa semua. Aku tahu waktuku di sini udah nggak lama lagi. Kamu tolong dengerin omonganku baik-baik ya, karena tenagaku sudah mau habis," jawab Tarno dengan suara yang semakin pelan dan terputus-putus. Tarno menggerakkan kepalanya sedikit ke arah samping kanan. Ia melihat potongan lengan kirinya yang tergeletak di atas tanah. Posisinya tidak jauh dari tempatnya berbaring. Tarno menyuruh Dimas untuk mengambil potongan tangan tersebut. Dimas menuruti permintaan itu dengan perasaan yang semakin sedih dan hancur. Ia bergeser pelan mengambil potongan lengan Tarno dan membawanya mendekat. Di jari manis lengan yang terputus itu, masih terpasang sebuah cincin kawin berwarna keemasan. Itu adalah cincin yang sama persis dengan yang pernah Dimas minta sebagai bayaran penyembuhan beberapa hari yang lalu. "Kamu ambil cincin kawin itu dari jariku, Mas. Waktu itu kamu sempat minta barang ini kan buat bayaran? Sekarang cincin itu buat kamu aja. Tolong lepasin cincin itu dari tanganku sekarang," ucap Tarno sambil terus menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dimas melepaskan cincin itu dari jari Tarno, lalu memegangnya dengan erat. Tarno menatap cincin itu untuk terakhir kalinya dengan sorot mata yang penuh kesedihan mendalam. Pria itu menyadari hidupnya benar-benar sudah berada di ujung waktu dan tidak bisa diselamatkan lagi. "Tolong kamu pakai cincin itu di jarimu ya, Mas. Jadikan cincin itu sebagai pengingat buat kamu. Kalau ada ratusan warga desaku yang mati dibunuh dengan sangat kejam di lapangan ini. Jangan pernah kamu lupain kejadian malam ini sampai kapanpun," pesan Tarno dengan usaha yang sangat keras. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Tarno tiba-tiba terbatuk dengan sangat kencang. Pria itu memuntahkan banyak darah segar dari dalam mulutnya hingga mengenai bagian dada dan pakaiannya. Kedua mata Tarno perlahan tertutup rapat,
Lalu napasnya berhenti seketika. Tarno akhirnya meninggal dunia saat itu juga di depan mata Dimas. Dimas terus memandangi wajah pria yang sudah tidak bernyawa itu dalam diam yang sangat panjang. Ia menggenggam erat cincin kawin tersebut di telapak tangan kanannya. Air matanya terus menetes membasahi tanah lapangan yang sudah dipenuhi darah. Dimas kemudian memasukkan cincin peninggalan Tarno itu ke salah satu jarinya. Ia berdiri tegak di tengah lapangan yang masih menyala terang oleh api pembakaran. Rasa sedih di dalam hatinya perlahan menghilang dan berubah menjadi amarah yang sangat besar dan mematikan. Matanya menatap tajam ke arah sisa-sisa bangunan desa yang sudah hancur rata dengan tanah. Di dalam hatinya, Dimas bersumpah dengan sungguh-sungguh akan mencari keberadaan kelima orang yang bertanggung jawab atas kejadian malam ini. Ia berjanji akan mencari mereka sampai dapat dan membunuh mereka semua sebagai balasan atas apa yang terjadi pada warga desa. Setelah kejadian malam mengerikan di desa Jatingarang, Dimas memutuskan untuk menghilang dari kehidupan masyarakat. Ia pergi menyingkir ke sebuah lereng gunung sepi dan menjalani masa pertapaan selama 2 tahun penuh. Di tempat yang sangat terpencil itu, Dimas melatih tubuh fisik, memusatkan tenaga dalam, dan mempertajam kemampuan menggunakan senjatanya. Ia selalu menatap cincin kawin milik Tarno di jarinya sebagai pengingat utamanya. Rasa marah atas pembantaian warga desa memacu dirinya untuk menjadi orang yang jauh lebih kuat. Selesai bertapa, Dimas turun dari gunung dan langsung mencari keberadaan kelima orang pembantai itu. Setelah mencari selama bertahun-tahun di seluruh penjuru Jawa Timur, ia akhirnya berhasil menemukan letak markas utama mereka. Markas rahasia itu berupa bangunan rumah merah yang besar di tengah hutan lebat. Malam itu juga, Dimas mendobrak paksa pintu depan rumah, lalu melangkah masuk membawa 2 bilah parang tajam di kedua tangannya. Semua orang di ruangan besar itu terkejut melihat pintu hancur berantakan. Tatapan mata Dimas langsung tertuju pada Subianto yang berdiri paling dekat dengan pintu. Subianto mencoba melawan, tapi gerakan Dimas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dimas memukul dada Subianto menggunakan gagang parang, lalu menginjak lutut kaki kanannya dengan sangat keras sampai tulangnya patah. "Adah, kakiku hancur. Siapa sebenarnya kamu? Berani banget masuk ke markas kita sendirian malam-malam begini. Kamu sudah bosan hidup ya?" teriak Subianto sambil menahan rasa sakit di lantai. "Aku cuma mau nagih hutang nyawa dari orang-orang di desa Jatingarang. Kalian berlima pasti masih ingat kejadian pembantaian malam itu kan? Sekarang giliran kalian yang merasakan sakitnya," jawab Dimas dengan nada yang sangat datar. "Dasar bocah gila. Teman-teman, kalian cepat habisi anak ini sekarang juga," seru Subianto ke arah anggota kelompok yang lain. Dimas langsung mematahkan tangan Subianto dengan kuat, membuat pria itu lumpuh total. Dimas sengaja membiarkannya mengerang kesakitan dan mati secara perlahan akibat pendarahan yang sangat parah, persis seperti penderitaan yang dirasakan Tarno pada masa lalu. Melihat kejadian itu, Sigit dan Suryo menjadi sangat marah. Mereka berdua mencabut pedang masing-masing dan menyerang Dimas dari arah kanan dan kiri secara bersamaan. Dimas segera mengalirkan tenaga dalam kedua bilah parangnya. Parang biasa itu kini terasa sangat keras dan mematikan. Suara benturan keras terdengar kencang saat Dimas menangkis serangan ganda tersebut dengan mudah. "Mati kamu bocah. Kami berdua bakalan nyincang badanmu jadi potongan daging kecil-kecil di ruangan ini juga," ancam Sigit sambil terus mengayunkan pedangnya dengan sangat beringas ke arah wajah Dimas. "Silakan aja dicoba terus kalau kalian memang sanggup. Tapi sepertinya malah kalian berdua yang bakalan jadi potongan daging berserakan di atas lantai ini," balas Dimas sambil terus menahan serangan mereka. Dimas membalas dengan gerakan yang sangat kilat. Ia menyabetkan parangnya dengan kuat hingga lengan Suryo langsung terputus jatuh ke lantai. Sigit mencoba membantu temannya, tapi bagian lehernya langsung ditebas putus oleh Dimas dalam satu gerakan. Tanpa ampun sedikit pun, Dimas mengayunkan kedua parangnya mencincang tubuh Suryo dan tubuh Sigit berulang kali hingga menjadi banyak bagian. Tubuh kedua pria jahat itu hancur berantakan, berserakan di atas lantai rumah merah tersebut. Melihat 3 orang temannya mati dalam waktu yang sangat singkat, Sarjo menjadi sangat panik. Pria tertua itu memundurkan langkahnya, lalu duduk bersila untuk segera merapalkan mantra ilmu hitam andalannya. "Jangan harap kamu bisa keluar hidup-hidup dari dalam rumah ini. Kekuatan ilmuku ini bakalan langsung membakar jantungmu dari dalam sana," teriak Sarjo dengan suara bergetar sebelum ia mulai membaca kalimat mantranya. "Coba saja buktikan kekuatanmu sekarang, orang tua."
ucap Dimas dengan nada sangat tenang. Sebelum kalimat mantra Sarjo selesai diucapkan, Dimas melompat dan menotok beberapa titik penting di tubuh Sarjo. Gerakan Sarjo seketika terkunci dengan sangat rapat. Ia tidak bisa bergerak maupun bersuara sama sekali. Dimas kemudian memusatkan tenaga ke telapak tangannya hingga mengeluarkan api gaib. Ia menempelkan telapak tangan itu tepat ke dada Sarjo. Api gaib tersebut langsung menyala membakar pakaian dan merambat ke seluruh permukaan tubuh Sarjo. Pria tua itu hangus terbakar hidup-hidup tanpa bisa meronta sedikit pun dari tempat duduknya. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa Juragan Sardi yang wajahnya terlihat sangat pucat. Ia sadar harus bertarung menggunakan semua sisa tenaga dalamnya untuk bisa bertahan hidup. Urat tangannya menonjol keluar saat ia berlari kencang menyerang dengan pukulan keras. Kamu pikir aku bakalan takut sama anak kemarin sore sepertimu? Aku yang dulu ngancurin desamu. Aku juga yang bakalan ngubur kamu di sini malam ini. Teriak Juragan Sardi penuh amarah sambil terus melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah Dimas. Omonganmu terlalu besar, Sardi. Kekuatanmu ternyata tidak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kemarahanku selama bertahun-tahun ini. Sergah Dimas sambil menangkis seluruh pukulan Sardi dengan sangat mudah menggunakan tangan kosongnya. Dimas menepis pukulan, lalu memelintir tangan kanan Sardi hingga tulangnya remuk berantakan. Saat musuhnya melemah, sebuah tendangan keras dari Dimas membuat tubuh bos jamu itu terpental sangat jauh ke belakang hingga menghancurkan meja kayu. Juragan Sardi memuntahkan darah kental dan tidak mampu untuk berdiri tegak lagi. Dimas berjalan perlahan mendekat dengan tatapan mata yang sangat mematikan. Ampuni nyawaku, Dim. Aku janji bakalan ngasih kamu harta dan uang yang sangat banyak. Tolong jangan bunuh aku sekarang. Mohon Sardi dengan suara lemah dan sangat putus asa. Nyawa seluruh warga Jatingarang sama sekali tidak bisa dibeli pakai uangmu yang kotor itu. Waktumu sudah habis malam ini. Jawab Dimas tanpa ada rasa keraguan sedikit pun. Dimas mengayunkan parang di tangannya dan langsung menghabisi nyawa Juragan Sardi dengan cara yang sangat kejam dan menyakitkan. Markas merah itu kini berubah total menjadi ladang pembantaian yang sangat sunyi. Dimas berdiri tegak memeriksa keadaan sekeliling untuk memastikan kelima musuh besarnya sudah benar-benar mati. Dendam besar yang ia pendam selama ini kini telah terbayar lunas tanpa ada sisa. Keesokan harinya, kabar tentang penemuan 5 mayat dengan kondisi yang sangat hancur di dalam rumah merah di tengah hutan lebat langsung membuat gempar seluruh wilayah Jawa Timur. Polisi dari berbagai kota datang ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Keadaan di dalam rumah itu sangat mengerikan dan dipenuhi darah segar yang menggenang di lantai dan menempel di dinding. Pihak kepolisian bekerja keras siang dan malam mengumpulkan bukti dari tempat tersebut. Mereka menemukan banyak jejak kaki, sidik jari, dan petunjuk lain yang mengarah langsung kepada satu nama, yaitu Dimas. Tidak butuh waktu lama bagi para petugas polisi untuk melacak keberadaan pemuda tersebut. Beberapa hari kemudian, belasan polisi bersenjata lengkap mendatangi sebuah rumah kecil tempat Dimas menginap sementara waktu. Polisi-polisi itu sudah bersiap untuk melakukan penangkapan paksa dan menembak jika Dimas mencoba melawan atau melarikan diri. Namun, saat pintu rumah itu diketuk dari luar, Dimas keluar dengan wajah yang sangat tenang dan santai. Ia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk kabur atau melawan petugas kepolisian. Dimas justru menyodorkan kedua tangannya ke depan agar polisi bisa langsung memasangkan borgol besi ke pergelangan tangannya. Di ruang pemeriksaan kantor polisi, seorang penyidik senior duduk berhadapan dengan Dimas. Penyidik itu meletakkan beberapa lembar foto korban pembantaian di atas meja besi. Kamu beneran ngelakuin semua pembunuhan sadis ini sendirian? 5 orang ini bukan orang sembarangan loh. Mereka punya ilmu bela diri yang sangat tinggi. Apa alasan kamu sampai nekat ngebunuh mereka semua dengan cara sekejam ini? Tanya polisi itu dengan raut wajah keheranan sambil menatap mata Dimas. Dimas melihat foto-foto itu tanpa ada rasa takut atau menyesal sedikit pun. Iya Pak, aku yang bunuh mereka berlima pakai tanganku sendiri. Aku ngelakuin itu karena mereka udah ngebantai ratusan orang tidak bersalah di desa Jatingarang dulu. Kepala desa yang namanya Tarno sama istrinya juga mati di tangan mereka dengan sangat kejam. Aku cuma ngebalas apa yang udah mereka lakuin ke warga desa itu. Tapi tindakan kamu ini tetap salah besar di mata hukum negara. Kamu nggak bisa main hakim sendiri sampai ngilangin nyawa orang lain kayak gini. Hukumannya bakalan sangat berat buat perbuatanmu ini, ucap penyidik itu sambil menggelengkan kepalanya pelan. Aku udah siap nerima hukuman apa aja, Pak.
Tugasku buat balas dendam warga desa udah selesai. Jadi sekarang aku serahin nasibku ke pihak polisi. Bapak mau masukin aku ke sel yang paling gelap, juga aku nggak bakalan nolak. Jawab Dimas dengan nada yang sangat datar dan tenang. Beberapa bulan kemudian, persidangan kasus Dimas digelar di pengadilan negeri dan menyedot banyak sekali perhatian warga dari berbagai daerah. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh pengunjung dan wartawan berita yang sangat penasaran dengan sosok pemuda yang berani menghabisi 5 tokoh ilmu hitam paling ditakuti tersebut. Pengamanan di ruang sidang dijaga sangat ketat oleh banyak petugas. Pada hari pembacaan keputusan, Hakim Ketua memberikan kesempatan terakhir kepada Dimas untuk berbicara sebelum hukuman dijatuhkan. Terdakwa Dimas, apakah kamu punya pembelaan terakhir atau rasa penyesalan atas semua perbuatan pembunuhan sadis yang sudah kamu lakukan? Tolong sampaikan sekarang di depan ruang sidang ini sebelum keputusan hukum saya bacakan. Ucap Hakim Ketua dari tempat duduknya dengan suara yang tegas. Dimas berdiri tegak dari kursi pesakitan dan menatap lurus ke arah majelis hakim tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku nggak punya pembelaan apa-apa, Pak Hakim. Aku juga nggak menyesal sama sekali udah ngebunuh 5 orang jahat itu. Kalau aku nggak bunuh mereka, pasti bakalan ada desa-desa lain yang hancur dan dibantai kayak desa Jatingarang. Aku siap dihukum penjara seumur hidup atau dihukum mati sekalipun hari ini, karena hutang nyawa Pak Tarno, istrinya, dan seluruh warga desanya udah lunas terbayar berkat tanganku. Mendengar pernyataan yang sangat berani itu, Hakim Ketua akhirnya mengetukkan palu kayu ke atas meja. Majelis hakim memutuskan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Dimas tidak bisa dibenarkan oleh aturan hukum manapun. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dimas. Dimas menerima keputusan hakim tersebut dengan lapang dada, tanpa melakukan perlawanan atau meminta keringanan hukuman kepada pengacaranya. Ia kemudian dibawa oleh petugas bersenjata menuju lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan yang sangat ketat untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi sampai napas terakhirnya berhembus. Tahun-tahun pertama di dalam penjara, Dimas menjalani hari-harinya di dalam sel dengan perasaan yang sangat puas. Ia merasa sangat bangga karena berhasil menuntaskan dendam kematian Tarno dan Tarsina. Setiap kali ada narapidana lain yang mencoba mencari masalah dengannya di ruang makan atau tempat mandi, Dimas selalu menatap mereka dengan tatapan mata yang mematikan hingga mereka mundur ketakutan. Tidak ada satupun tahanan yang berani mengganggu Dimas karena mereka semua tahu bahwa Dimas adalah pembunuh 5 pengikut ilmu hitam. Suatu siang saat jam istirahat di lapangan terbuka penjara, seorang sipir penjara yang usianya sudah sangat tua duduk di sebelah Dimas. Sipir itu sudah lama memperhatikan perilaku Dimas yang selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain di tempat itu. Kamu ini masih muda, Dim. Tapi kamu harus ngabisin seluruh hidupmu di dalam penjara yang sempit ini sampai kamu mati nanti. Waktumu terbuang sia-sia di sini. Apa kamu beneran gak punya rasa nyesel sedikit aja di dalam hatimu sesudah ngebunuh orang-orang itu? Tanya sipir tua itu sambil meminum air dari botol plastiknya. Buat apa aku nyesel, Pak? Orang-orang jahat itu emang pantas mati, karena mereka udah ngebunuh ratusan warga yang gak berdosa. Kalau aku disuruh ngulang waktu lagi, aku pasti bakalan tetap ngebunuh mereka berlima pakai parangku. Jawab Dimas dengan suara keras dan nada yang sangat yakin. Dendam itu cuma bikin hatimu panas terus tiap hari, Dim. Badanmu memang lagi dihukum dan dipenjara di sini, tapi pikiranmu sebenarnya juga lagi dipenjara, sama amarah dari masa lalumu itu. Kamu belum bebas seutuhnya selama kamu masih nyimpen kebencian buat nyakitin orang lain. Ucap sipir tersebut dengan pelan sebelum akhirnya ia berdiri dan pergi meninggalkan Dimas sendirian di pinggir lapangan. Ucapan sipir tua itu ternyata membekas dan terus terngiang di telinga Dimas selama berhari-hari. Saat malam hari tiba dan suasana sel penjara menjadi sangat sepi dan dingin, Dimas mulai sering terbangun dari tidurnya. Ia mulai memikirkan kembali semua tindakan kekerasan yang sudah ia lakukan selama hidupnya. Ia menatap telapak tangannya sendiri di dalam kegelapan dan mengingat kembali darah segar yang pernah menetes membasahi kulitnya. Dimas menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, hidupnya hanya dipenuhi oleh amarah, kebencian, dan keinginan kuat untuk menyakiti tubuh orang lain. Membalas kekerasan dengan kekerasan lainnya, ternyata tidak pernah membawa kedamaian yang sesungguhnya ke dalam hatinya. Perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, Dimas mulai meninggalkan kesombongannya dan tidak lagi mencari musuh baru di dalam lingkungan penjara. Ia membuang jauh-jauh keinginannya untuk berkelahi. Dimas mulai menggunakan waktu luangnya setiap hari untuk membersihkan tubuhnya dengan air, menggelar sajadah tipisnya,
dan melakukan ibadah sholat dengan sangat tekun di sudut selnya yang sempit. Dimas berusaha mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta dan terus berdoa dengan menundukkan kepala setiap tengah malam. Ia memohon ampunan yang sebesar-besarnya atas semua nyawa manusia yang sudah ia hilangkan, meskipun itu adalah nyawa orang-orang yang selalu berbuat kejahatan. Dimas akhirnya bisa menerima kenyataan pahit bahwa kebebasannya memang harus berakhir di tempat itu, dan ia mengambil tanggung jawab penuh atas semua keputusan buruk yang sudah ia buat. Namun, di balik sikap pasrah dan rutinitas ibadahnya setiap hari, Dimas masih sering mendengar suara jeritan minta tolong Tarno dan suara tawa melengking Nyai Limbuk di dalam kepalanya. Bayangan tumpukan ratusan mayat yang terbakar terang di lapangan desa Jatingarang itu terus berputar-putar dan tidak pernah bisa hilang dari ingatannya secara utuh. Di kedalaman hatinya yang paling sunyi, masih ada perasaan yang terus bertanya-tanya, apakah Sang Pencipta benar-benar mau menerima ibadahnya dan menghapus dosa pembunuhannya. Rasa cemas dan ketidakpastian itu terus menggantung berat di dalam dadanya, menyisakan sebuah ketegangan batin yang belum selesai, dan dipastikan akan terus menemaninya di dalam dinginnya penjara sampai hari kematiannya tiba nanti. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.